Hai, selamat pagi semua. Halo Kutai, luar biasa. Kutai udah hadir. Ada hati orange di atas tuh. Di atas itu di tap ya untuk join my fan club. Lalu kemudian tap-tap layar sebelah kanan untuk 1 juta like setiap harinya. Selamat pagi semua. Selamat datang di duet siaran pagi, Dave Iwet siaran pagi. Kita balik lagi menyapa geng duet sekalian dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap harinya. Selamat pagi, Dave belum hadir kah? Oh sudah ada. Dah, tuh. Hmm. Cinta. Lirih ya, lirih. Lu Ya, lihat postingan terakhir gue di TikTok? Gue pakai eh, lagu eh. yang nyanyi Paramitha Rusady. Lagu apa? Judulnya Cinta. Hmm. Dan ternyata lagu itu tuh lagi sering berseliweran tuh di TikTok gue. Anak sekarang tuh demen ya pakai lagu-lagu yang eh apa dari itu 90 apa 2000-an ya? Suara gue kecil katanya. Kalau suara aku gimana, geng? Di sini gue sih baik-baik aja. Lagu-lagu lawas, betul. Eh, Agak kecil, tapi masih bisa aku denger sih. Bentar ya. Gue ngomong dulu aja. Boleh? Oke, coba kita sapa teman-teman yang sudah hadir dan merapat di Dave Iwet siaran pagi di TikTok ya. Selamat pagi Bening, Kinanti, Misubur Solo, Encas Kalori, kata Encas udah laporan. Aman kok, Jules Queen, Andrea. Selamat hari Jumat, Mimin, My Food Cam yang ada di Batam. Sehat-sehat ya Batam ya, Leoni. RW 50. Nah, sekarang udah enak. Miss you, Yeni, Ayana. Aman semua ya sayang ya. Tahu Istrinya dari mana Mas udah enak? kedengeran. Pas lo ngangkat ingus aja udah kedengeran. Oh, oke. Iya Lo, deh belum kalau lo, gitu. lo belum angkat suara, tapi angkat ingus aja udah kedengeran. Oh, gitu. Semalam lo live sama Irwan. Iya, jadi Cita boleh ya, Cita ya, Cita-cita Iya, ya. boleh dong, boleh dong. Silakan. Semalam tuh gue kemarin ngapain sih? Oh, gue tuh syuting kan, gue syuting Brunch Weekday sama Raisa. Mm-mm. Itu juga ada yang gue mau ceritain. Terus abis selesai Mm-mm. syuting, gue pikir, aduh gue ngapain ya? Udah selesainya cukup siang gitu. Oh, Mm-mm. yaudah deh, gue ada beberapa PR kerjaan editan sosial media buat Mm-mm. gue kerjain. Terus gue lihat jam, terus gue bebenah rumah gue baru jam 3 nih gitu. Mm-mm. Gue buka aplikasi Fitness First, ada Mm-mm. yoga jam 5. Gue Mm-mm. berangkat, gue weightlifting, terus gue yoga Uh-uh. deh, gue pikir gitu ya. Terus gue mampir mau beli bensin. Mm-mm. Terus? Bensin gue kan yang gambarnya kerang. Terus? Gue udah pergi jauh-jauh ke pompa bensin. Pompa. Habibi, Bo. Lagi Habibi. Mm-mm. Terus? Lagi Habibi, lu kayaknya nggak bisa relate ya, soalnya kan bensin lu listrik ya, say. Jadi, Iya, terus? abis, apa itu, gitu kan, ya. Uh-uh. Terus jadi gue gini, ih, bensin gue udah tinggal setengah lagi, gitu. Ya udah deh, Uh-uh. jadi gue pergi ke gym lah langsung. Terus gue ke Uh-uh. gym, gue angkat beban, gue latihan dumbbell, terus gue kardio sedikit gitu ya. Angkat Uh-uh. beban, kardio, gimana tuh? Terus abis itu Terus? gue ikut Walaupun yoga. gerakan kayak cuci ya. Angkat beban, kardio. Terus? Terus gue pikir, gue siap-siap deh lihat duduk di depan kelas mau yoga 5.15. Uh-uh.
gue sambil lihat-lihat handphone kan, baca email, Heeh, baca ini, baca itu. heeh, Ah, kok 5.20 nggak mulai-mulai ya? Terus baru gurunya yang namanya Rido tuh gini, loh Kak Dev mau ikutan kelas yoga? Iya, aku bilang gini. Oh heeh, sorry nggak lihat, soalnya pesertanya cuma dua, masih mau latihan apa enggak? heeh, Oh, ya dalam hati gue, cuy, gue udah keluar rumah, ya kali deh gue nggak jadi latihan. Gue heeh, bilang, terus, latihan aja boleh nggak? Oh boleh boleh, ya udah kita latihan. Ya udah kita latihan lah. Eh, heeh, terus, sampai jam 6.30 heeh, gue nggak mandi, gue langsung pulang, lapar kan. heeh, Gue pikir gue mau beli sashimi di supermarket, sashiminya habis. mm-mm. Jadi gue, yaudah deh yang ada aja deh, adanya tahu goreng. Gue makan tahu goreng. Jauh ya dari sashimi menuju tahu goreng ya. Iya, Terus iya, lagi, iya. paling bahaya masuk supermarket kondisi lapar. Setuju nggak? Iya, setuju, setuju. Sebenarnya kondisi lapar tuh berbahaya untuk semua hal sih. Iya. Ya, rakyat lapar tuh berujung kepada kericuhan loh. Bukan cuma masalah masuk rumah sakit, masuk supermarket dalam keadaan lapar. Lapar itu berbahaya, ya. Banget, banget, Nggak cuman masuk ke supermarket, ya. banget. Bahaya. Lapar tuh nggak boleh, ya. Terus Hmm. ya udah sashiminya habis, pas gue nengok kanan, ada jajanan pasar nih di plastik-plastik gitu, 15.000 dua Mm-mm. biji. Mm-mm. Gue gini, Mm-mm. ini tahu ya? Iya, tahu isi. Gue nanya gitu ya. Mm-mm. Get this. Tahu isi ya? Mm-mm. Iya. Isi apa? Sayur. Oh, Eh-eh. lucu nih. Gue dapat Eh-eh. protein dari kacang kedelai sama Eh-eh. sayur. Oh, Eh-eh. mau deh saya gitu. Gue beli. Saking udah laparnya, di mobil belum jalan, gue makan dong, gue buka gitu ya. Duh, kalau kata orang Manado udah totofore, tau nggak lo? Oh, 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 oh. Udah Udah gitu. gemeteran otak. Oh, oh, Duh, oh, oh. itu ya. Eh, Eh-eh. met cengek di satu Oh, tangan gitu oh. ya, gue Oh, tahu oh. gitu ya. Gue Oh, gigit, oh. krenyes gitu, cengek satu, ces gitu. Eh. Oh, Eh-eh. mana nih isinya? Kok belum nemu Oh, oh. ya? Lagi Oh, oh. kali ya, lagi kali ya, Oh, oh. lagi ya. Oh, oh. Krenyes Oh, lagi. oh. Oh, oh. Baru tak, kok tahu aja nih nggak ada isinya. Oh, oh. Oh, Gue oh. gigit lagi. Oh. Oh, Oh, oh. kok Oh, oh. isinya kali ya, tinggal terakhir nih, Mm-mm. tinggal terakhir. Oh, oh. Gue Oh, oh. potek ini, Oh, oh. nggak ada isinya. Tahu pong. Tahu goreng aja, tahu Cina digoreng. Gue mau menyapa dulu boleh? Terkait dengan lapar ini boleh? Boleh? Gue mau menyapa Mbak Niken. Pagi hari ini hadir. Dia bilang gini, Mas Dev, lain kali sebelum latihan diganjel dulu pakai Gary. Karena kalau lapar waktunya Gary, katanya Mbak Niken gitu. Mbak Niken, asal Mbak Niken tahu ya, kemarin itu 15 itu geng duet pada ngirimin fotonya dia di Gary di rumah. Di Gary di rumah. Fotonya Gary di rumah ambil bercanda gini, Kadif mau aku kirimin. Gary itu katanya salur bukan salut. Gini, Kena lo sama geng duet. Dikata jangan bantah-bantahan sama geng duet. oke gue salah. Gary salut, bukan Gary salur. Lah kan salur garis-garis. Serah lo, Dev. Terus Lanjut. ya udah gitu loh Mbak Niken. Hah? Ya udah gue kesel gitu ya, gue gini, aduh ini tahu masih ada satu dong kan di dalam plastik, gue tahunya dua ya, gue pikir apa Heeh. satunya nih ya tahunya ada isinya, gue potek dua, nggak ada isi juga bu. Jadi emang tahu aja itu. Tahu aja tapi udah kondisi gue lapar, gue makan terus gue sambil nyetir gue gini ya, Oh. aduh udah Heeh. lepek dong rambut gue ya, aduh Heeh. besok pagi selesai siaran Mbak Ani tukang rambut gue datang, berarti malam ini gue mesti keramas, aduh banyak banget yang mesti gue kerjain. Jadi semalam gue pulang, ibu-ibu, gue pulang, gue tuh memang nggak cocok olahraga malam, web. Terus. Karena Heeh. jantung gue tuh lebih berdebar gitu, kayak belum turun energinya, ngerti nggak lo? Gue sampai Terus. rumah, gue keramas gitu ya, gue nyisirin rambut gue sambil gini,
Aduh anjay, gue lapar, gue masih berdebar, gue nggak bisa tidur, ngapain ya gue ya? Gue keringin rambut gue makan alpukat setengah gitu ya. Gue makan alpukat setengah, terus gue keringin rambut, terus gue pikir, gue mau posting TikTok deh sebelum gue tidur. Gue posting Heeh. TikTok, terus gue lihat si Irwan lagi live. Terus? Gue lihat gini, 8.15 si Irwan live. Gue komentar, Heeh. semangat ya Wan, siaran di TikTok semangat. Di Heeh. accept live bareng. Ya Di udah, invite. di invite live bareng. Heeh. Ya, Heeh. ya udah gue terima, terus gue ngobrol. Dumi loh, isinya geng duet juga cuy. Bahas apa? Ya bahas ngalor ngidul aja kalau sama Irwan mah. Kok geng duet sampai bilang tanya bahas apa gitu? Karena geng duet pada goda-goda. Ini pakai KPI satu juta enggak nih gitu. Kita KPI juga Terus? dong 1 juta biar Om Iwet panas. Biasa deh geng Heeh. duet. Gitu. Terus udah gitu apa? Tuh, katanya oh bukan, aku diomongin katanya gitu. Ngomongin apa soal gue coba? Ah? Enggak, enggak ada. Gue cuman bilang, aduh, enggak, aduh. Oh, suam-suam kuku dibahas apa katanya suam-suam kuku? Enggak, kalau si Irwan kan gini. Heeh. Dri kok lu tumben jam segini belum tidur? Terus Heeh. gue nggak bercandain gue gini. Ya biasa Wan, gue kan ibu-ibu Bayangkari. Gue jam segini gue Heeh. mesti nungguin suam-suam kuku belum pulang. Kalau gue tidur nanti Eh, gak ada yang bukain pintu. Gue gitu. oh, Om Burhan belum pulang Wan. Gue gini. Jadi gue nggak takut ketiduran. Nanti gak ada yang bukain pintu. oh. Tapi emang ada kunjungan semalam ada kunjungan kerja. Cinta, Lirih, andai aku lirih ya, lirih, lirih dapat. ya, lirih, 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 lirih. Ya tanah girik lagi nungguin, nungguin tuannya ya. Tanah giriknya nggak kunjung dikunjungi ya. Padahal, Ada istilah baru, ada istilah baru. Kalau kalau istri kedua atau simpenan tuh apa ya istilahnya kemarin Melani cerita sama gue binbon apa. Binbon mah kebun binatang dong. Gua nggak tahu itu apa dia asal nyeplos apa gimana. Lo tahu kan si ini, dia kan ini ya nek, dia kan binbon ya kok ini. Apa lagi nih binbon gue kata. Bon bin kali, bon binatang. Iya, mungkin kayak bini apa gitu, jadi binbon gitu. Oh, oh. Gila loh. Tapi ya, terus gue tuh si Irwan cerita, gue gini, ini orang-orang banyak yang nonton ya Wan kalau live malam. Iya, Drik, orang-orang itu sampai jam 3 web live selling di Hmm. TikTok. Terus Irwan sampai jam 3 pagi juga siaran. Enggak, dia cuma 1 jam. Hmm. Terus kita jadi membahas gitu ya. Mm-mm. Oh, iya ya Wan, lu kuat berapa lama kalau streaming? 1 jam, tapi gue pernah 5 jam. Bohong loh. Ya pernah 5 jam, Bo. Terus dapat apa tuh 5 jam dia? Ngobrol ngalor ngidul aja, nggak live streaming Sendiri. jualan. Sendiri. Oh, Wow. Binbon itu bini bookingan, kata Esa. Oke oke tuh kan berarti bener. Mm. Terus abis itu, Ya udah gitu, terus jadi membahas hebat-hebat ya ini orang-orang di sosial media. Gue gini, emang mm, purely sekarang aktivitas kita itu senternya itu adalah sosial media. Nah, gini, apa tuh? pembahasan di kolom komen jadi ngalur, jadi melenceng kepada tanah girik. Ada yang nanya tanah girik apa sih tanah girik? Banyak banget yang nanya tanah girik apa. Terus Mrs. Feby jawab tanah girik itu nggak punya surat-surat gitu kak. Hashtag bantu jawab. Nggak ada surat-surat, sama Kak. sama kayak istri girik nggak ada surat-suratnya. Ya, hadir, Nggak ada suratnya. ada.
bisa ditempati, nggak bisa dijual lagi, Kak. Nggak bisa, Dan nggak yang bisa. paling penting, nggak diakui negara. Aduh. Cinta. Timbang timbang mau naro nama buat emergency contact aja juga nggak bisa ya kak ya, kayak nanti siapa dia gitu, apa hubungannya gitu ya. Iya, nggak bisa. Aduh capek, aduh, aduh ya Allah, Terus, aduh ya Allah. Heeh. gue Terus, mau cerita sedikit. Kemarin kan gue ngobrol sama Raisa. mm-mm, Terus dia cerita lah gitu ya. mm-mm, Kan gue main kartu ujar tuh. mm-mm, Terus ada satu pertanyaan pertama, apa yang lo pelajari tahun ini yang nggak lo pelajari tahun lalu? Terus dia bilang mm-mm, ke gue, kamu dulu deh kak. Terus gue gini, aku belajar sosial media, dunia digital. Terus dia ketawa, mm-mm, hahaha, aku juga, aku juga. Terus kita gini, hah, masa sih Raisa? Gue bilang gini, dia kan heeh, followernya 10 M ya. Terus dia mengaku dia nggak belajar sosial media kemarin-kemarin tuh kan gue ketawa gini. Oh iya ya, gue ingat waktu gue wawancara lu tuh nggak terlalu suka posting ya? Iya, dia bilang gitu. Tapi mm, tahun ini, nih ya, ini cerita di mm-mm, balik layar yang menurut gue inspirasional. Cerita di mm-mm, balik layar. Aku belajar untuk lebih aktif sosial media. Gue gini, mm-mm, alasannya apa? mm-mm. Terus, Karena aku merasa itu perlu untuk mm-mm, mempromosikan karya aku, Kak. Ya, terus, dia bilang gitu, heeh, untuk mempromosikan karya aku. Karena heeh, ternyata di sosial media sekarang itu justru konten, kalau aku kok posting konten yang terlalu serius, yang sifatnya promotional item, nggak terlalu naik. Tapi posting mm, keseharian, posting yang mm-mm, tidak disengaja, itu tuh mm-mm, malah engagementnya naik, orang suka, dan postingan tersebut yang bisa membantu promotional tools yang aku punya, Kak. mm, mm-mm, Gue gini, mm-mm, oh gitu Raisa, iya. Nah, karena aku nggak bisa mengerjakan sendiri, aku sekarang hire orang untuk bantu aku. Aku emang nggak suka kak, dia bilang gitu. Kakak lihat aja, mm, aku ngobrol sama kakak nggak pegang handphone, nggak foto, nggak nggak suka aku kak. mm, Lucu mm. ya. Terus gue gini, apalagi tuh perubahan dalam hidup kamu Raisa? Oh, ini, aduh maaf ya Raisa, boleh nggak sih diceritain? Kayaknya boleh ya. Kayaknya dia udah cerita Mm-mm, ke podcast-podcast, terus dia bilang gini, dulu tuh mm-mm, aku banyak nggak maunya lah gitu, misalnya. mm-mm, Bikin konten ini yuk, nggak mau nggak bisa, nggak mm-mm, suka, insecure, nggak mau gitu, aku nggak suka mm-mm, gitu. Sekarang aku apa aja hayu, dia bilang gini. Aku mm-mm, dia bahkan Iwet, ini betapa profesionalnya dia ya, committed pada dunia mm-mm, digital. Gue tuh gini, wow hebat ya dia ya, profesional banget nih anak. mm-mm, Dia itu Wet sama manajemennya, dia itu punya alokasi waktu. Kalau dulu mungkin penyanyi namanya Media Day. mm-mm, Kan mm-mm, kalau Media Day, penyanyi akan berkunjung ke media-media, ke radio, mm-mm, ke majalah, printing, ya kan? mm-mm. Ke TV. Ke TV. Nah sekarang kan itu Mm-mm, udah mengecil ya porsinya. mm-mm. Makasih. Itu aku yang menyimpulkan. Iya, terus udah gitu. Bila tidak tepat, maaf. Iya, terus. Terus, nah dia punya babak dua serupa Media Day, tapi Digital Day. Ngapain Ya, tuh Digital Day? nah, ngapain tuh Nek? Gue gitu. Itu juga gue yang ngasih judul. Kayak Digital Day gitu ya. Iya. Jadi Mm-mm, di satu allotted time itu dia akan kontak kreator-kreator, mm-mm, influencer-influencer yang suka bikin konten. mm-mm, mm-mm, Bikin konten yuk sama Raisa. Terserah mm-mm, mau ngapain aja, Raisa mau. mm-mm, Ntar konten-konten kreator itu ya udah dikumpulin dalam satu hari, terus Kak bikin ini yuk, semua pakai skrip gitu. Kadang-kadang aku nggak mm-mm, ngerti sih Kak, dibikin sketsa, dibikin ini. Kadang-kadang aku nggak ngerti, tapi aku jabanin. mm-mm, Cepat mm-mm, ya. mm-mm.
Hebat loh dia. Terus dia berkunjung ke podcast-podcast. Aku pilih podcast yang aku suka, yang sesuai dengan visi misi aku. Oh Mm-mm. ya, contohnya apa gitu. Kemarin kamu Mm-mm. kemana? Aku bilang, aku tanya gitu kan. Mm-mm. 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 Kemarin aku berkunjung ke podcast, ada dua komedian perempuan, anak kecil, wet. Mm-mm. Aduh, gue lupa ya namanya. Arlan atau Harlan dan siapa gitu. Arlan Mm-mm. atau Harlan gitu. Eh, Arlan dan siapa gitu. Dua-duanya perempuan pakai Halda, Halda, salda. Arafah. Gue dari tadi gini. Dua anak, dua anak Cinta. perempuan. Oke, gue pikir tadi bocah-bocah apa tuh? Ada satu kan bocah-bocah kosong ya. Gue pikir BBK. Ternyata bukan. Halda sama Arafah, kakak adik. Lu kenal? Tahu, tahu. Mereka katanya terkenal sekali, wet. Iya, kakaknya apa adiknya ya? Kakaknya komika. Terus adiknya ternyata lebih lucu. Iya, Alda dan Arafa. Karena gue ingat gini, Heeh. kayak judul kopi ya, Raisa. Iya. Raisa, Bukan, itu Harlan. Beda iya sih, lagi. Raisa cuma gini, kayaknya nggak gitu deh. Ya udah deh, bilang juga gitu. Oke, bentar ya. Gue nyelak dikit ya. Gue udah tahu poin lo. Eh, lo tahu Raisa punya adik sepupu yang juga podcastnya meledak? Siapa? Gue lupa lagi namanya. Mario kalau gue nggak salah. Mario kalau gue nggak salah. Jadi keluarga artis nama podcastnya. Oh iya? Iya, Marco sama Mario ya. Niki sama Mario, Niki sama Mario. Jadi mereka itu sepupunya Yaya, sepupunya Raisa. Terus abis itu mereka bikin konten dan kontennya bener-bener udah ngerosting diri mereka sendiri aja. Gue tuh saudaranya Raisa loh, terus orang-orang nggak ada yang percaya gitu. Terus nanti dia ngomong gue tuh saudara Raisa loh. Ah bohong banget loh, nggak mungkin muka kayak lo saudaranya Raisa gitu. Mihu mihu gitu, mahi mahi bener. Terus abis itu akhirnya mereka bikin podcast dengan bintang tamu menghadirkan sepupunya Teh Yaya. Iya, Oh, terus isinya mereka bongkar dapur keluarga mereka. Sampai akhirnya si sepupu-sepupunya Raisa itu main film loh. bisa. Sampai udah main film. Begitu mereka main film, mereka bikin podcast berdua nih ya. Aduh, Wo, gue cuma gini ya ampun. Mungkin zaman dulu kalau kita melakukan itu pasti kita akan ngomongin norak banget sih anak baru gitu ya. Tapi itu enggak, warga tuh suka dia cerita. Kalau di lokasi syuting tuh bro, lo tuh dipanggil bukan nama lo, tapi nama peran lo. Gitu. Kalau di lokasi syuting tuh bro, lo tuh dikasih minum air mineral yang 1,5 liter, dikasih lakban ada nama lo. Gitu. Hmm. Niki sama Mario kalau nggak salah. Iya, Oh, tinggal meninggal main dia. Yang mana main. ya? Mario Cesar itu. Iya. Iya, bukan Mario Cesar, emang Mario Cesar. Mario aja. Iya gitu deh pokoknya. Itu terkenal sekali sekarang. Oh, Sama juga sih Arafah sama siapa ya satu Harlan. lagi kakak? Harlan. Nggak Harlan, Dave. Halda. Halda. Salda. Astagfirullahaladzim. Salda. 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 Halda sama Arafah. Kalau Halda sama Arafah tuh karakternya gadis Depok. Hmm. Iya. Mm-mm. Gadis Depok dan kata Raisa, seru banget loh podcast mereka. Iya, lucu sekali. Gue sepanjang ngobrol sama Raisa begitu ya, satu Heeh. take away-nya adalah Iwet gini ya. Terus gue gini, gue kaget loh, kamu kan milenial ya Raisa. Dan gue kan gak pernah manggil dia Yaya ya, gue manggil dia Raisa. Karena menurut gue Mm-mm. kan brandnya Raisa, jadi untuk membiasakan supaya gak slip off the tongue aja. Aku tuh surprise loh sama kamu Raisa gitu. Gue tuh yang, the take away from my discussion dengan Raisa adalah, eh, hebat ya, dia yang anak muda aja dan istilahnya eh, let's just be fair lah Iwet. Untuk tangga kesuksesan karir dia itu udah di atas loh. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya dong. Mm-mm. Maksud Mm-mm. gue dia aja tidak tidak malu dan tidak sungkan untuk melakukan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Mm-mm.
gue merasa itu asik nih anak gitu. Hmm. Dan gue Mm-mm. tidak menduga hal itu dari dia gitu. Maksudnya gue, kalau orang yang dari luar kelihatannya agresif, serupa seperti Melanie mungkin, atau Mm-mm. kita, atau Mm-mm. siapa gitu. Ah, ini mah emang doyan nih gitu. Oke gitu. Tapi orang yang kayaknya kayak semacam Raisa gitu, gue, oh ternyata lu orangnya asik juga ya, Nek, gitu. Gue nambahin ya. Udah selesai belum? Udah. Eh, Menurut gue apa yang dilakukan Raisa tuh betul seperti yang lo bilang. Hebat deh dia gitu ya. Tapi ini sebenarnya bagus sih diskusi ini. Zaman digital seperti sekarang ini tuh lo harus double, Bo, effortnya. Tadi kan lo bilang, zaman dulu tuh penyanyi ada namanya media day. Mereka keliling aja ke radio, ke TV, ke koran, ke majalah gitu ya. Nah, zaman sekarang, kenapa gue bilang double? Lo tambahin sama digital tadi. Medianya masih tetap lo kunjungin, Mbok. Mm-mm, Medianya masih tetap lo kunjungin. Makanya Raisa hadir di Brunch with Dave. mm-mm, Karena buat Harper's Bazaar kan. mm-mm. Ya, jadi lebih capek sekarang ini. Iya. Jauh lebih capek. Karena fungsinya tuh beda-beda. Untuk awarenessnya di-build sama si digital creator, validasinya di-build sama media. Mm-mm. Lo tahu nggak kenapa gue bilang validasi itu didapatkannya dari media? Ini terserah ya, lo mau bilang, ah majalah udah nggak ada, majalah begini, majalah begitu, oh koran begini, TV begitu, radio begini, radio begitu. Untuk bisa dapat blue tick tanpa langganan, blue tick beneran ya, centang biru, Iya, verified badge. verified badge, di semua platform, lo harus ada nama lo di liputan media. Sebagai I- salah satu dokumen. Mm-mm. Yang lu sertakan ketika lu Ya, apply. Ketika lu apply. yes, yes, yes. Jadi kalau nggak ada itu, lo nggak akan bisa dapat verification badge. Bisa, tapi lo berbayar. Mm. Itu gue bilang kenapa lo harus double sekarang. You cannot leave the media because you need validation from them. Mm-mm. Hmm. Iya, sebetulnya that simple rule implies bahwasannya dunia digital aja verifikasi bahwa lu adalah pesohor, orang Hmm. yang dikenal, Hmm. itu masih menggunakan media printing, media konvensional gitu kan? Eh, Kedengeran nggak bajai gue lewat? Kedengeran? Kedengeran. Sebenarnya nggak serta-merta media printing sih, Dave. Oh, Media website aja. juga bisa. Oh, Oh iya dong. tapi yang punya brand tiernya gitu ya. Betul. Kalau di PR tuh ada namanya, aduh, gue lupa lagi. Media tier satu, tier 2, tier 3 gitu. Top tier namanya. Top tier. Mm-mm, gitu. Jadi tetap harus tuh. Jadi makanya gue bilang capek, capek banget sekarang. Capeknya ekstra, ekstra banget. Lu perhatiin nggak sih? Sekarang kan kalau promo film juga udah bukan cuman media perginya ke Iya. podcast-podcast, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Itu juga sebetulnya kan ada yang kan dari tadi bertanya kapan episode duet with sama Krisdayanti tayang. Kapan sih Mbak Mimin Ripin? Kayaknya minggu depan ya. Nanti Eh, ditonton ya. eh, eh. Soon. Eh, Gini, itu juga yang gue lihat gitu ya. Kan Mimi Kade tuh, lo inget nggak pas kita udah selesai syuting, gue bilang gini, thank you ya Mi, akhirnya kita kejadian. Dia bilang gini, oh iya dong, justru aku loh yang sorry kalau lama banget nih nyocokin jadwalnya. Terus gue bilang gini kan, eh aduh kita yang nggak enak kok, kayaknya kita pushy banget, nanya, ngotot banget kita pengen ngobrol sama Mimi. Ih nggak apa-apa, aku mah pokoknya selama aku bisa, selama jadwal aku bisa, aku ayo. Gak usah podcast. Oh kamu cuma mau bikin konten sama aku aja, hayo. Pokoknya aku mah Hmm, hayo selama aku bisa. Dan dia hmm, kan memang orangnya begitu. mm-mm, mm-mm. Jadi kan sebenarnya serupa dengan apa yang dilakukan oleh Raiso toh. Raiso hadir. Iya, betul.
betul. Gitu sih ceritanya. Lebih berat zaman sekarang itu. Lebih berat. Oh, Even in advertising juga akhirnya karena gini ya. Kalau selebriti itu tenaganya 2 kali lipat karena kan mereka harus kunjungan ke berbagai macam tempat kan. Tapi kalau di advertising buat brand tuh juga jauh lebih berat karena jadi double juga costnya. hmm, Validasi dari medianya mereka butuh, terus kemudian tapi juga harus awarenessnya jalan, harus hmm, deket sama konsumen, ribet sih. hmm. Capek digital ini. Iya, ya melelahkan ya Iwet ya. Mm-mm. It's it's a whole Capek. new ballpark lah gitu ya. Mm-mm. 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 Dan pengumuman sedikit ya. Yang teman-teman sudah melakukan pemesanan piyama, update sedikit tadi dari tim duet. Kita punya piyama itu tinggal sisa 5 yang warna oranye. Jadi kalau Mm-mm. teman-teman masih pengen, silahkan manfaatkan kesempatan ini. Lalu, mak kita ini batch 1 berarti 30 orang sedang dalam proses pengiriman. Siapa saja mereka? Nah, kamu lihat WhatsApp kamu. Kalau kamu udah dapat WhatsApp yang bilang ongkos kirim informasi ongkir, nah berarti lo batch 1. Batch 2-nya tunggu ya. Ovennya kapasitasnya per 30 panggangnya. Jadi sabar ya. Again, sekali lagi, ini tuh kan bikin pakai tangan, keramik ya. Jadi kalau bentuknya berbeda, kok nggak sama kayak yang dipegang Iwet, kok nggak sama kayak yang dipegang Dave, warnanya berbeda, tapi temanya sama ya, desainnya sama gitu ya. Itu karena perbedaan keramik dan juga perbedaan tangan ya. It's a piece Mm-mm. of art. Aduh, aduh, aduh. Oh, udah deh nyampe ya maknya ya? Udah, kan enam Oh, puluh pieces. 30 batch oh, pertama udah kirim, 30 masuk ah, panggangan. ha, 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 ha. Gitu. Iya bener. Gitu. Gimana Kak cara CO-nya? Duh, gimana ya caranya ya? Udah biar gue aja yang jawab. Cara CO-nya, nanti takut kena pelanggaran juga kalau kita ulang-ulang di sini. Ada di grup Mm-mm. WA. Mm-mm. WhatsApp channel, silahkan. Gitu ceritanya. Gue tuh sampai lupa loh Iwet ya, kemarin hari Senin gue tuh sebetulnya dapat undangan dari Dena Rahman untuk nonton film. Lupa loh, gue kelupaan. Oh, ini Raminten. Iya, kelupaan deh gue. Oh, iya 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 iya. Banyak masalah soalnya minggu ini ya. Cinta, andai aku dapat. Lirih ya. Coba gue mau nanya sama lo ya. Ini kalau lagi kayak gini nih, lagi kayak gini nih ya, kondisi kondisi sedemikian gitu ya. Kalau lo bahasa lo kondisi serupa ini gitu ya. Itu kan bahasa lo ya, kata-kata lo serupa gitu ya. Serupa ini apa tuh playlist yang lo dengerin? Coba gue pingin tahu tuh. Coba. Ah, Nah, lagu-lagu kayak apa tuh yang lo denger tuh di Spotify lo mungkin atau di Joox lo atau apa? Apa yang lo denger tuh apa? Coba. lu lu percaya apa enggak ya? Mm-mm. Mm-mm. Gue itu Lagu rohani nih kayaknya nih. gue tuh bahkan membahas sama ponakan gue ya. Mm-mm. Gue tuh nggak pernah bikin playlist web di kanal-kanal Oke. musik itu. Jadi gue nggak Heeh. punya playlist sendiri. Beda sama ponakan gue, sama teman-teman gue. Heeh. Kan Heeh. I don't know about you guys ya, geng duet. Heeh. Heeh. Teman-teman gue sama ponakan gue tuh punya gitu. Playlist kalau lagi pengen ngegalau gitu. Gue Heeh. gue Heeh. apa nanya sama ponakan gue gini, ini Heeh. playlist galau, ini isinya apa em? Ya lagu-lagu yang Heeh. bikin sedih aja gue gini. Ini didengarkan ketika kamu sedang galau atau kadang-kadang aku gak ada spesifik pemicu kegalauan, tapi aku lagi pengen galau aja. Jadi aku dengar itu sehingga aku menjadi galau. Ada, 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 Ya, ada, ada ada. playlist kalau lagi happy, ada Iya, playlist pembangkit semangat, iya, ada playlist yang di-share sama temen-temen. Lu, ta- lu, bener. lu tahu nggak? Tahu.
ada Tahu. playlist yang bisa, misalnya kita berdua bikin playlist. Ntar Heeh. gue nambahin lagu, lo nambahin lagu, Heeh. gue Iya. nambahin lagu. Gue baru tahu loh Iwet, Bisa, betul. gue nggak punya. Jadi gue tuh cuman search aja gitu. Feel good Eh, movie, 90s movie, 50s eh, movie, gitu. Oke. Nah, dalam keadaan kembali ke pertanyaan gue, dalam keadaan serupa ini, apa yang lo search? Apa yang lo dengerin? Gue pingin tahu lagu apa yang lo dengerin coba. Banda Naira. Banda Naira yang mana? Banda Naira tuh karena gini, Banda Naira itu dulu tuh ada duo Banda Naira, Lea Simanjuntak sama kalau gue nggak salah tuh kakaknya Isyana deh. Itu bukan? Pokoknya Banda Naira yang lagunya semua sedih-sedih mendayu-dayu. Kayaknya bukan Banda Naira deh, Dev. Banda Aceh? Kayaknya bukan Banda Naira deh, Dev. feeling gue bukan Banda Naira deh, Dev. Banda apa ya? Bara suara kali ya maksud lo ya? Bara suara lagu dangdut. Banda Naira yang mana? Payung Banda Teduh. Naira. Bukan, Payung Teduh mah kayak lagu gue di Hypermart. Eh, eh, Bukan. Banda Banda Naira. Banda Naira. Lagu-lagunya kayak apa? lagunya tuh sedih-sedih gitu, kayak eh, Contoh. sampai jadi debu. Ah, Oh, jadi debu. iya. Itu Banda Naira, guys. Beneran Banda Naira. Kok Banda Jakarta? Beda dong. Oh, Sampai sampai jadi jadi debu. debu. Tahu Oke. ya? Iya. Jadi bener ya Banda Naira ya. Oke. Banda Naira ya. Bener, Oke. Kak. Ih, lu Terus mah. bukan Gitu. Bernadia ya. Bukan Buk, Bernadia. bukan, gue belum tahu. Tapi Bernadia lagu galau, say. Iya, mau didengar abis ini. Lo emang, iya, gue mau denger. Lo emang kalau lagi galau gini lagunya apa? Playlistnya apa? Lo punya? Kalau lagi galau ya. Heeh. Lagi galau ya. eh Udah enggak sih. Udah enggak tuh maksudnya udah enggak pernah galau, udah enggak pernah denger lagu, udah enggak pernah bayar listrik, sehingga enggak bisa denger lagu, udah enggak pernah beli kuota, jadi enggak bisa denger lagu. Iya Udah benar enggak benar apa benar nih? benar. Iya. eh gue udah lama nggak galau. Nah, oke. Jadi eh eh ketika gue nggak ketika ntar dulu ya, gue tuh terakhir yang sampai bener kayaknya lagu tuh ngobrol sama gue gitu ya, yang ini kayaknya lagu ini kok ngobrol, semua liriknya tuh kok kayak mengarah ke gue gitu ya. Itu tuh zaman-zaman gue putus tahun 2014 apa. Duh, presidennya masih siapa tuh, say? Nah, itu dia. Lagi peralihan tuh 2014. Terus abis It- itu tuh gue udah nggak itu terlalu begitu. itu 2014 itu masa-masa yang lu keluar rumah, semua barang lu taruh di mobil, lu pengen nginep di pompa bensin kan karena nggak punya. Enggak, Itu yang mana ya? bukan. Itu 2012. Oh, 2014 aku, ya oke, paham. Paham. Iya, beda. Itu 2012 gitu. Kualat tuh. Iya. Jadi udah enggak gue. Oh, jadi lo lagu-lagunya Banda Neira tuh ya. Mm-mm. Eh, eh. Jadi debu judulnya. Itu yang paling kena sama lo. Sampai jadi debu. Sampai jadi debu. Itu yang paling kena nih saat ini ya. Apa liriknya tuh yang ngomong sampai jadi debu sampai kena banget ke hati tuh apa? Aduh, nanti lu dengerin Eh, deh. What? It's a Coba very. dong. Ah, iya. Liriknya apa? Liriknya. Satu kalimat aja. Ngenes kan gitu. Pokoknya ada Hmm. yang kayak teman menjadi tua sampai kita berdua menjadi debu gitu. Oh gitu. Harapan tuh ya, sebuah harapan. Lu bangke ya, lu mancing-mancing, lu ngorek-ngorek, lu kayak wartawan infotainment, benci deh gue.
Enggak, kalau wartawan infotainment. Jadi gimana Kak kesibukannya sekarang? Infotainment nggak gitu ngoreknya. Bohong. Pelan pelan tapi pulih udah pelan tapi pulih. Belum, itu siapa? Banda Naira juga. Risa. Pelan tapi pulih. Ditulis. Ditulis. Oke, nanya lagi. Lo kalau denger lagu gitu ya, lo ulang-ulang atau ganti terus lagunya? Ganti terus, gue nggak pernah ngulang-ngulang. Oh, oke. Gue nggak pernah ngulang-ngulang. Nah, gini ya. Ini juga salah satu obrolan gue dengan Raisa. Eh, karena kata Raisa, dan gue tuh ternyata banyak kesamaan loh sama Raisa, Wet. Hmm, mm, 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 Oh, gue tuh banyak kesamaan. Jadi kayaknya gue sama dia tuh, kayaknya kita udah bisa mulai bonding deh, anjay. mm. Connected gitu ya. Lo tuh Kan. connected ya. Gue gue nanya, perasaan atau logika, mana yang lebih dulu buat kamu? Terus kalau dia apa? Perasaan ya kayaknya ya. Perasaan. Ah, tapi lo tahu kan Raisa tuh perempuan lo laki. Cinta Oke, lanjut andai. lagi. Lanjut lagi. Ada yang bilang Perang. katanya gini, udah bisa nih kayaknya bikin grup WhatsApp sama Raisa. Lah, kalau itu mah japri jatuhnya cuma berdua. Oke, lanjut. Terus udah gitu. Belum bisa guys, aku udah follow, dia belum follow aku. Tuh, set. Nah, tapi kan inget, Raisa nggak terlalu suka main main sosial media gitu Kem- kan. Timnya kemarin yang pegang. kemarin pas pulang Hmm, aku gini, Raisa aku minta nomor WhatsApp kamu dong, boleh? Mana sini kak? mm-mm, Gua kasih handphone gue, dia masukin. Aku WhatsApp mm-mm, ya, gue WhatsApp kemarin. mm-mm, Sampai hari ini belum mm-mm. dibales. Boim, lo tolongin dah nih temen gue Boim. Boim teh saha. Boim tuh partner Raisa Juni Records. Jadi Boim tuh yang nemenin Raisa dari awal dulu. Dari dulu banget sampai akhirnya Raisa terkenal terus mereka bikin Juni Records gitu. Gak apa-apa, biarkan aja organik kayak konten Boim hubungan aku sama Raisa. Kembali ke kembali ke persamaan aku sama Raisa ya. Iya boleh boleh. Apa Ya. persamaannya? Eh, Terus kan gue gini, eh, eh kita tuh banyak persamaan ya Raisa ya, aku gitu. eh, Kamu tuh eh, eh, bintangnya eh, apa sih gitu? eh, Aku eh, Gemini kak. Aduh, eh, eh, pantas. Aku cocok loh sama Gemini. Emang eh, kakak eh, apa? Leo, gue gitu. eh, eh, Oh iya, eh, eh. kan Gemini kan sering mendapatkan citra nggak baik loh kak. Ih, enggak, aku tuh cocok loh sama Gemini. Oh, Mm-mm, thank you gitu. Terus kan gue nanya, eh, eh, perasaan apa logika? Perasaan. Nah sekarang gue tanya sama eh, eh. lo perasaan apa logika, Wet? Sekarang udah logika. Jadi lo mengutamakan logika daripada perasaan. Iya. Kalau gue lo udah bisa tebak dong gue apa? Lo mah Nah. Hah? Gila lo. karena itu yang paling deket nyambungnya sama perasaan ya. Oh Kalau iya dari bener. otak ke sini jauh ya. Paling deket perasaan. Paling deket perasaan ke situ. Gila ya. Gue gak cabul itu. Biar ada guyon. Dari tadi kok serius banget loh. Oh Biar ada iya. guyon. Iya. Iya tak. Oh. Labe mu kuwi lo Iwet. Dari Oh. tadi kok serius banget kalau yang bendeng baik. Oh iya. Lah orang ini serius punya hubungan aku sama Raisa. Aduh, Oh. oke, terus udah gitu, oke, lu perasaan sama kayak Raisa, terus, Nah, Raisa punya penjelasan yang logis gue gini. Ih bagus. Aku akan pakai itu ya sebagai penjelasan Heeh, aku boleh. Boleh dong, heeh, Kak. heeh.
Heeh, Dia bilang gini, heeh, oh, dan pertanyaan ini tuh sering jadi poin berantemnya aku loh dalam hubungan aku. Ih heeh, sama, Raisa aku juga. Satu lagi dong, ceting gitu. Ih kita tuh heeh, makin makin banyak loh heeh, samanya heeh, kita heeh, gitu heeh, ya. heeh, heeh. Terus udah gitu. Aku bilang gini, terus dia bilang gini, ya gimana Kak? Dia bilang gitu. Kita ini kan seniman ya, kita ini Heeh, pekerja panggung. Pekerja mm-mm, panggung kan terbiasa membiarkan perasaan mereka di permukaan. mm-mm. Sehi Dipelihara, yes, dipelihara. Heeh. sehingga ketika si Aul ada yang bilang ini Raisa trauma sama Kade. Eh, Ada yang bilang ini ngaku sama tapi WhatsApp nggak dibales. juga sih. Hmm. Aduh, aduh, aduh capek banget. Itu, Terus itu ya. lanjut. Oh, kita tuh membiarkan perasaan kita di permukaan gitu ya. Heeh, heeh, Supaya apa? Ketika mm-mm, kita berkarya, kita heeh. bisa menggunakan perasaan itu dengan mudah gitu. Contohnya Ah, aku deh Kak gitu. Aku ketika harus menyanyikan lagu-lagu sedih aku gitu. Kan nggak selalu aku lagi sedang dalam keadaan sedih. heeh. Lagu-lagu Terus, cinta aku kan nggak selalu aku sedang merasakan cinta. Ketika mm-mm. emosi itu ada di permukaan, aku bisa pakai dengan mudahnya. Oh, Make jadi sense ya? boleh, nggak masalah, nggak masalah. Heeh. Terus kan eh, dia bilang gue nanya gini, lagu-lagu baru di album kamu tuh apa aja, mengenai apa? Ya apalagi sih Kak, gue gini cinta ya, cinta patah hati, Heeh, drama heeh, kehidupan, iya dong. Terus gue gini, itu kamu heeh, yang bikin iya. Inspirasinya dari heeh. mana? Aku kalau bikin lagu tuh, nah ini nyambung sama perasaan. Dia bilang gini, Bentar, sorry, 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 bentar ini lucu banget menurut gue. Nitong, Nitong, Raisa, awas, Hamis kepelet tanah girik. ya, Tanah girik masuk dalam kehidupan Raisa. Hamis kepelet tanah girik anjir. Kepelet tanah girik. Aduh maaf. Aduh maaf. Aduh, aduh Tuhan ya Allah. Ya Allah Gusti. Maaf, 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 maaf. Oke, oke lanjut, lanjut. eh Aduh, aduh Tuhan. sebejat-bejatnya gue tuh nggak pernah ngegodain punya orang lain. Gue tuh tahu boundaries kecuali kalau gue digodain duluan. Sialan Itu lo. beda ya Kak. Iya, kalau Itu beda gue ya. gue nggak pernah ngegodain punya orang kecuali gue digodain duluan. Ya kalau digodain duluan, ya aksi reaksi. Digodain, ya masa nggak gue godain balik? Hamis, Aduh capek, capek. maukah kamu bertemu dengan Humat? Aduh Tuhan. Oke lanjut. Terus udah gitu. Raisa bilang gini, aku dalam menulis lagu gitu, aku mengambil emosi aku, kan emosi Mm-mm. aku yang aku rasakan itu benar, aku tempelin sama cerita kehidupan orang lain. Betul, Make sense betul. dong? Oh, itu Iya, sebabnya kenapa seniman itu duluan perasaan, karena kita terbiasa membiarkan perasaan kita di atas, supaya kita ya, bisa menggunakan perasaan-perasaan kita ketika kita perlu untuk berkarya. Perasaannya original, kita tempelin ya, pakai cerita orang lain gitu. Jadi, ya. karyanya terasa original. Ih, gue gini, gila ya, diskusi kita ini kayak, gue tuh Ben Sleo loh. Aduh, Ben Sleo. Wartawan musik lawas. Iya, paham. Aduh, Ben Sleo. Ya kan? Aduh, gue Dalam masih ingat banget. lagi mukanya Mas Ben. Gue masih ingat banget mukanya. Ya. Ya, Ben Sleo. Ya. Dulu, dulu tuh iRadio, setiap kali ada musisi baru, itu harus ketemu dulu sama Mas Ben Sleo. Dia Iya. punya acara di iRadio dan dia mengupas habis masalah
karya musisi muda Indonesia. Begitu Iya, udah Mas Benz approve, meledak pasti orang itu. iya, Mm-mm. iya. Mas Benz tuh udah tutup usia apa belum sih? Gue lupa loh. Nanti coba kita kita cari detail Ya, ya. oke. Aduh Tuhan ya Allah. Terus Gusti. jadi itu sebabnya gue gini. Oh, no wonder ya gue itu sangat perasaan dulu wet gue ngapa-ngapain. Mm-mm. Mm-mm. Gue perasaan. Jadi si Raisa bilang gini, makanya aku lagi belajar. Aku juga bingung sih Kak, aku mau mengutamakan logika dulu. Logika aku juga nggak terlalu banyak dan nggak terlalu bermain. Ih, sama banget Raisa, aku juga. Satu lagi Eh, eh, persamaan ya. eh, Terus gue bertanya mengenai penggunaan penggunaan AI gitu ya. Terus dia bilang gini, mm-mm. oh, enggak sih Kak, kalau aku pakainya Gemini. Terus aku Mm-mm. gue dong, gue ya, si Mm-mm. Mm-mm. polos dan lugu. Eh, Mm-mm. kenapa kamu memilih menggunakan Gemini, Raisa? Apakah karena kamu sama-sama Gemini, jadi pakainya Gemini? Nah, apa kamu memang cocoknya sama Gemini? Gue gitu. eh nih ya, how humble she is. Dia cuman gini aja, sambil menyibakkan rambut. Aku BA-nya sih, Kak. Terus, terus udah gitu. Gue merasa dari Ben Sleo, gue merasa ke wartawan bodrek yang nggak Iya, research, tau nggak iya, lo? iya, iya. Dan untuk menyelamatkan diri gue bercanda yang kikuk gini. Eh, eh. Dan kebetulan kamu juga zodiaknya Gemini ya. Di situ Raisa memutuskan, gue nggak mau kontak lagi sama orang ini. Dodol dia ternyata. Kata Raisa, gue boleh bagi-bagi nomor handphone gue. Masalah bales urusan gue ya. Urusan gue sama perasaan gue. Aduh, aduh. Nanti gue mau tes jimat ya, gue mau tes jimat. Kan dia kemarin sibuk pupuran gitu ya, Pak, sibuk Taca pakai kosmetiknya dia. Terus gue nanya, ini kamu pakai kosmetik kamu? Iya. Apa primadona dari kosmetik kamu? Blush onnya Kak, dia liquid to powder. Nanti gue mau beli ya. Terus gue mau bikin konten di TikTok. Terus gue mau colek dia ya, gue mau colek dia ya. Kita tes jimat ya. Kita cek kedekatan kita tuh seperti apa. Kalau dia komentar ya, berarti emang bener kita tuh soul sister. Kalau dia nggak komentar, ya wis. Gue nggak sabar banget pin komentar up gobil. Upgobil tuh apa, Bu? Apa gue bilang? Gue pengen banget tuh nanti kejadian gue cuma bilang up gobil. Apa gue Apa gue bilang? bilang? So akrab sama Raisa. Aduh Tuhan, ya Allah, ya Allah. David, David. Kenapa ya hidup lo tuh lucu-lucu banget begini? Gue tuh suka mikir-mikir gitu. Kalau misalnya gue tuh lagi kosong gitu ya, senggang ya. Gue sekarang kalau lagi senggang tuh nggak mikirin perasaan, nggak mikirin. Gue cuman gini, kenapa ya hidup si David tuh suka aneh-aneh gitu? Kalau kata Cabi, Cabi mulutnya tai banget. Pernah gue diskusi sama dia soal ini. Kenapa ya dia bisa gitu ya? Karena Mas Dev itu lebih mes. Gue gini, apa lagi loh? Kalau Mas Dev itu lebih mes. Si Cabi komentarnya, pingin lo cabein gak mulutnya? Itu mass product ya, Say. Iya. Gue
gue gini, mulut lo, gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, lah bener mas, dia tuh lebih banyak ketemu orang, jadi bisa mendapatkan lebih banyak cerita-cerita, lebih beragam. Kalau Mas Wet kan enggak, dibilang gitu. Iya juga sih, bener. Lu terlalu eksklusif. Cuma gue tuh nggak habis pikirnya, gue kadang-kadang gini, kenapa ya dia bisa kepikiran kayak gitu gitu, kok bisa ya, kok bahkan diskusi sama Raisa aja yang lo dapetin aneh gitu. Iya, terus gue biasa doang kan pulang sambil tidur gitu ya, sambil tidur mikir gini kan. Lo pulang sambil tidur, say, merem gitu lo pulangnya, say. Bukan. Selesai aktivitas gue sambil merebahkan kepalaku di bantal tempur aku gitu ya. Dengan sarung bantal sutra lo itu ya. Iya, dan kan kalau kan kita ya rambut panjang ini tidur kan nggak gini wet, nggak gini. Nah, nanti rambutnya cepat putus, kan rambutnya harus di atas gitu, baru Oh bantal. gitu. Ribet banget ya rambut Iya, panjang tidurnya ya. gitu. Terus udah Gue gitu. mikir gini, apa gue juga bikin kali ya biar follower gue banyak kayak Raisa. Gue bikin ya digital day, gue bilang gitu. Mm-mm. Apa gue minta ya manajer gue tuh si Mbawati kontak influencer-influencer. Bikin konten yuk sama Dave Hendrik, podcaster-podcaster. Terus gue gini, tapi waktu itu aja gue DM Onat nggak dibales. Kalau influencer-influencer itu terima aja kan bikin konten sama dia, terus mereka gini, apa untungnya gue bikin podcast sama dia? Lah kalau Raisa mah kan, Raisa cuy gitu, ngerti nggak lo? Ada nilai jualnya ya. Gue Lo tuh belum masuk dalam kategori sobat engagement. gue tahu kok web, makanya tuh Melanie ya, kalau kumpul sama gue sama Karen nggak pernah bikin konten. Yang bikin konten kalau kumpulnya sama Ayu Dewi sama Luna Maya. Lo lihat ya, suatu hari nanti kalau gue udah jadi wajah yang bisa menimbulkan engagement, awas lo semua. Bye-bye ngana semua. Aduh, capek banget ya Allah Tuhan. Apa tuh ada yang bilang wajah femina? Lu wajah femina, Dev? Enggak, gue cuma pernah MC sekali. Oh iya, di Jakarta Teater ya? Iya, Eh, eh. sekali gue nge-MC sama siapa ya itu finalis wajah femina. Menurut gue sih lucu. Gue godain Reza Rahadian sama Becky Tumeo kan mereka panel. Tahun depannya gue nggak dipakai lagi say. Siaul deh. Aduh Tuhan, ya Allah. Udah 758 baru 843.000 loh guys. Kapan nih 1 juta likes-nya? Jangan lupa untuk di tap-tap teman-teman. Aduh Tuhan, ya Allah. Ayo Kita ngebut tuh yuk, belum bisa yuk. eh kita belum dapat jawaban loh. Kapan episode Mimi KD tayang sih di Duet With? Gue boleh minta tolong nggak sih sama geng Duet? Boleh. Geng Duet. Mm-mm. Memang agak meleset sedikit ya. Kita Mm-mm. kita belum bisa posting seminggu sekali lagi Duet With podcast Mm-mm. kita. Mm-mm. Dikarenakan keterbatasan pengadaan shell. Podcast kita mengalami kendala. Tapi boleh bantu nggak supaya engagement kita nggak turun? Lu kirimin lah link itu ke teman-teman lu yang belum pada nonton. Say. Dibantulah UMKM ini, say. Aduh, aduh Tuhan. Aduh. Ya. Biar keep the engagement floating gitu. Ya. Aduh Tuhan, ya Allah. Lu mah Diada-adain jual aja derita lah. ya lo ya. Gini ya. Gue punya KPI kesuksesan podcast Duet With.
Boleh Mm-mm. nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya. Mm-mm. Itu juga sama kan gua kan katanya kan di TikTok itu kan banyak tuh ya istilahnya apa sih itu Iwet. Recycle account ya apa sih yang suka ngerekam potongan podcast atau acara lo terus dia dia posting ulang pakai judul yang suka-suka dia yang kadang memancing emosi kadang memancing amarah digoreng-goreng itu namanya apa account apa recycle upcycle UGC, apa tuh UGC Clipper, Clipper, Clipper. Iya, iya. account-account Clipper gitu ya. Heeh. Menurut gue KPI podcast Duet with Sukses kalau konten kita udah mulai muncul di Clipper-Clipper. Hmm. Mm-mm. Karena Spill the Tea udah mulai, Hmm. Mm-mm. walaupun negatif. Hmm. Mm-mm. Lo mau Report, kayak gitu? reposter. Iya, menurut gue gitu. Karena gue tiap kali gue nonton, ih, ini podcast orang-orang banyak nih yang begini-begini. Kok podcast gue belum pernah digini-giniin? Gue mau Hmm. Mm-mm. Clipper. Jadi itu Mm-mm. KPI sukses gue. Mm-mm. Kali-kali dengan begitu kita jadi lebih terkenal, Nek. Amin, amin ya robbal alamin. Gue amin aja dulu sekarang. Udah lihat-lihat jam loh, udah punya kegiatan lain. Sabar, Mali. Sabar, ya Allah Gusti. Emosi banget. Tolonglah nih pihak-pihak yang bersangkutan, para pemangku hajat ya yang berhubungan sama Dave Hendrik, jangan bikin riweh hidupnya dia. Tolong. Gue mau minta tolong banget nih. Coba tolong Sabtu Minggu ini diberesin urusannya biar minggu depan nggak ada lagi nih marah-marah begini. Oh, mataku hijau. Sama coba tolong dong dikasih tahu itu yang kenal Harlan dan Arafah. Nggak. Halda. Halda bukan Halda, Harlan. Halda dan Arafah yang katanya sangat terkenal di Depok. Gue ini kuncennya Terminal Depok, say. Dari tahun 94 sampai 2002. Ya, lo nggak mau ngobrol sama gue di podcast lo? Ini anak kukusan. Katanya mereka gini, tapi Kak, abis Kak Dev tuh Ayu Ting Ting lebih terkenal, Kak. Aku sama Ayu Ting Ting dulu ya, Kak. Kalau ntar Ayu Ting Ting udah, baru Kak Dev. Ya, pokoknya lu simpan aja nomor telepon gue. Kali-kali lu dibatalin sama artis lu nggak punya tamu, tapi perlu syuting podcast, boleh lah lu telepon gue, say. Aduh Tuhan ya Allah. Arafah tuh belum hadir waktu lo jadi kuncennya kukusan. Ya, ya kan kita ini recycle produk kayak anak sekarang tahu lagu-lagunya Paramitha Rusady, anak sekarang Iya. tahu Umi Elvi gitu. Gimana, say? Lo kepapar nggak sih sama potongan, ini again Clipper ya, potongan interviewnya Indy Barens sama bocah-bocah kosong. Belum. Itu juga menurut gue produsernya sih. Bawa Indi ke podcast si bocah-bocah kosong itu. Lo tau bocah-bocah kosong itu yang 3 perempuan? 3 apa 4 gitu. Enggak. Mereka nggak tahu Indi, Po. Mereka nggak tahu Indi. Dan itu bener-bener raw banget menurut gue. Sampai Indi tuh udah gini, serahlah. Kok kalau nggak tahu kenapa diundang, Mali? Nah, itu dia. Emang kayaknya sengaja Maiden, Chad Katis, sama Fior. Gue nggak tahu buat apa. Tapi gue gini, ini gila sih. Kayak misalnya gini ya. Iya, aku tuh memulai karir aku dari penyiar radio. Terus dinanyakan, radio apa Kak? Gitu ya, si bocah-bocah kosong ini. Radio Hard Rock FM. Ih, itu mah kafe Kak. Satu ya. Terus abis itu cerita lagi ya, abis dari radio itu terus aku bawain acara TV. Acara TV aku sukses loh. Silet ya Kak. Itu lo bayangin Indy Barens. Lo bisa bayangin perasaannya Indy. Itu dia udah kayak terus gongnya itu juga bocah-bocah banget menurut gue. Kak Indi, aku tuh tiba-tiba keinget Kak Indi tuh kayak tokoh deh. Oh ya, siapa gitu kan ya Indi ya. Mungkin Dian Sastro, mungkin Raisa, mungkin siapa harapannya, ya kan? Terus dikeluarin handphonenya. Ini Kak, tokoh di Roblox.
dan tokohnya lalaki. gue gue cuman gini, parah banget nih bocah-bocah. Itu podcast. Iya, dan yang nonton banyak banget. Namanya podcast kosong. Bocah-bocah kosong. Bocah kosong. Iya. Oke. Gue tantangin manajer gue untuk reach out ke mereka untuk undang kita berdua di situ. Dan mukanya mereka tuh ya bener-bener nggak kenal. Lo ngerti nggak sih, anak zaman sekarang tuh kan emang ya ya udah, kalau nggak tahu aja. Kalau zaman dulu kan kita masih berusaha untuk siapa sih dia, gue riset siapa dia, nggak kayak seolah-olah tuh bintang tamu masuk, dia masuk nggak dikasih tahu sama produsernya abis ini kita bintang tamu siapa, enggak duduk. Jadi pas duduk tuh kayak halo kak gitu, terus kayak kamu siapa kak gitu. Iya, itu sama persis gue dapat LO ya. LO tugas nge-MC. Kita kan terbiasa LO tugas nge-MC pasti udah tahu lah muka gue ya. Lu ngelihat nama gue aja harusnya lu udah tahu muka gue. Ini gue berdiri di depan dia sibuk gini. MC, dalam hati gue gini. Di depan lu mau gua MC lu. Iya, seperti itu zaman sekarang. Seperti itu. Tapi menurut gue Indi menghadapi itu lucu loh. Hebat dia. Hebat dia. Lo harus nonton deh. Indi menghadapinya dengan jenaka. Walaupun gue tahu dia pasti pulang dari situ, gue tensi banget Kiki. Gue tensi banget. Nggak bisa kayak gini Kiki. Lo udah bisa bayangin kan dialog dia sama Kiki kalau dia udah mulai kesel. Kiki. Kiki manajernya Indi dari zaman dulu by the way. Aku mau nonton lah itu. Bocah-bocah kosong. Lucu banget. Lo harus tonton sih. Aduh, ya Allah Tuhan. Gitu, Oke, guys. sebelum kita tutup, kalau teman-teman belum tahu, besok dan pengen ikutan, datang ke Endgame, nanti ketemu kita hari Sabtu ya. Gue lupa ada lagi. Indi lagi cerita panjang lebar, dia nyisir sambil nguap. Dia nyisir, Bo. Rambutnya panjang. Lu bisa bayangin gak sih perasaannya Indi kayak apa? Lu ngeliat gua nguap aja udah kesel kan? Lo bosan sama gue. Lo diundang ke podcast jadi tamu, host lo nguap. Apa perasaan lo, gue tanya? Ambil nyisir. Gue pelototin si manajer gue. Tapi viewsnya tinggi banget, gimana dong? Itu sama kayak, lo tau kan adegannya kalau ini maaf ya nggak bermaksud mendiskreditkan, gue tuh paling empat di wawancara wartawan, tapi wartawannya itu nggak tahu gue siapa dan nggak tahu mau nanya apa. Jadi biasanya kan ini wartawan, dia akan nanya gitu. Jadi gimana nih Kak Dev kesibukannya? Ya seperti Mas lihat saya lagi di tempat syuting, sibuk syuting aja. Terus apalagi nih kesibukannya? Tadi kan udah ditanya ya 3 kali. Terus selain syuting biasanya apalagi nih kegiatannya? Gue udah mulai gini. Lu tuh sebenarnya nggak tahu mau nanya apa dan matanya dia tuh nggak ngelihat gue tuh sebel dan gue biasanya langsung melotot ke manajer gue coba gini. Mungkin kalau gue syuting bocah-bocah kosong bukan melotot lagi kali, mata gue sampai lemes. Tapi kalau syuting sama lu gue mau. Lo mah jahat. Lo mau naikin tensi gue ya, lo mau ngetes ya. Tapi itu perbedaan zaman yang harus diterima sama kita. Ya nggak? We just have to accept it. Mau gimana lagi? Emang beda zamannya. Ya nggak? Oke. Udah yuk. Selamat hari Jumat. Selamat menikmati weekend. Kalau bisa kita ketemu besok hari Sabtu di Endgame. Kalau enggak, kita ketemu hari Senin. Get off your phone, go live your life. Goodbye, everybody. Bye.